Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 291, terbakar. Harga jimat pelindung itu terus naik dan melambung tinggi, seolah-olah tidak ada habisnya. Stanley akhirnya tidak tahan lagi. Dia menyeret Yanti dan keluarga Hali untuk bergegas kembali ke hotel. Di dalam hotel, para tamu belum bubar, mereka semua sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Laura, Saxon, Jamie, Jameson, dan lainnya menyapa tamu terhormat mewakili Stanley. Pada saat ini, Stanley, Yanti, dan keluarga Hali kembali. Mereka terlihat terburu-buru masuk. Mau tidak mau orang-orang menghampiri mereka dan bertanya. Ayah, ibu, ada apa? Apa ada masalah? Kalian buru-buru sekali. Tempat sampah, di mana tempat sampahnya? Yanti mendorong kerumunan itu menjauh. Dia biasanya terlihat lemah, tapi dia sangat energik saat ini. Dia menerkam tempat sampah, tempat dia membuang kertas jimat dan mengubrak-abriknya. Stanley juga membantunya. Tidak, tidak ada. Tidak ada. Ada di mana? Kedua pasangan itu seakan gila dan tanpa merasa kotor. Mereka mengubrak-abrik tempat sampah itu dengan hati-hati. Hali, Mabel, dan Ellen saling memandang. Benda yang diberikan oleh Ivan ternyata bernilai ratusan triliun. Mereka merasa bangga. Ibu, ayah, apa yang kalian cari? Tanya Laura penasaran. Kertas jimat. Yanti berkata. Di mana kertas jimat yang aku buang di tempat sampah itu? Kertas jimat apa? Laura terkejut. Hadiah dari menantu Mabel. Aku ingat membuangnya ke tempat sampah ini. Kenapa jimat itu tidak ada? Cepat, bantu aku mencarinya. Yanti berbicara dengan cemas. Sesuatu yang bernilai ratusan triliun. Dia telah menghilangkannya. Ini sama dengan kehilangan uang 200 triliun lebih. Semua aset mereka jika dijumlahkan tidak akan mencapai 200 triliun. Oh, jimat itu! Kata Laura acuh tak acuh. Dia tanpa sadar berkata. Kupikir dia memberi ayah sesuatu seperti sampah. Aku semakin marah saat mengingatnya. Setelah kalian pergi, aku mengeluarkannya, menghancurkannya, lalu membakarnya. Aku benar-benar kesal. Mabel, kamu harus mendidik menantumu, paham? Dia selalu tidak sopan dan memberi hadiah yang tidak berguna. Laura, apa katamu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Stanley tiba-tiba berhenti dan sepasang matanya menatap Laura dengan tatapan buruk. Ayah. Laura menyangka Stanley marah karena dia menceramahi Mabel. Apa aku salah? Seharusnya dia mendidik menantunya dengan benar. Dasar pemuda tidak punya sopan santun. Aku tidak membicarakan ini. Aku membicarakan kata-katamu sebelumnya. Apa yang kamu lakukan dengan kertas jimat itu? Menghancurkan dan membakarnya. Laura tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan hati-hati. Apa, ada masalah? Apa katamu? Kamu menghancurkan dan membakarnya? Stanley sangat marah dan meraih kerahnya. Dasar tidak berguna! Plak! Stanley menampar wajah Laura. Segera, dia tampak seperti berusia 10 tahun. Dia terduduk lemas di kursi sampingnya sambil terengah-engah. Jameson, Jamie, Saxon, Laura, dan yang lain ketakutan melihat pemandangan ini. Mereka belum pernah melihat Stanley marah sebesar itu. Dia memang pernah memukul Jameson dan Jamie. Namun, dia tidak pernah memukul kedua putrinya, Laura dan Mabel. Ini adalah pertama kalinya terjadi. Ayah. Laura ditampar begitu keras sampai dia menangis. Ayah memukulku demi jimat rusak itu? Apa aku tidak sebanding dengan jimat rusak itu? Semakin dia berbicara, dia semakin sedih. Air matanya mengalir deras. Ya, ayah, apa gunanya jimat itu? Bahkan kalau ingin menyenangkan menantumu, ayah tidak perlu marah sampai seperti itu. Saxon sudah mengira Stanley sedang berusaha menyenangkan Hali, dia merasa agak marah. Ayah, ada masalah apa? Gedebuk! Sebelum Stanley bisa menjawab pertanyaan mereka, Yanti yang ada di sampingnya, sepertinya baru tersadar, lalu terduduk di tanah. Dia kehilangan keseimbangan karena kaget. Ibu! Ibu! Bu, ada apa dengan ibu? Dalam sekejap, Jamie, Jameson, dan yang lain bahkan lebih bingung. Mereka mengelilingi Stanley dan Yanti dengan cemas. Bukankah itu hanya kertas jimat biasa? Laura, apa kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Mabel berkata.
Kami pergi ke pelelangan barusan, muncul jimat pelindung yang sama dengan yang diberikan oleh Ivan di lelang terakhir. Apa kamu tahu berapa harga jimat itu saat kami pergi? Berapa? Ekspresi Jamie membeku. Sebagai putra tertua, dia juga ikut pelelangan 5 tahun yang lalu bersama Stanley dan Yanti. Dia tahu betul segala sesuatu yang muncul dalam pelelangan itu tak ternilai harganya. Dan tampil sebagai yang terakhir. 5 tahun lalu, itu dijual seharga 200 triliun. 240 triliun. Mabel berkata. Apalagi harganya masih naik. Menantuku memberi hadiah ayah seharga lebih dari 200 triliun. Laura, kamu sudah membakarnya. Apa? Jamie, Jameson, Laura, Saxon, dan lain tampak kaget. 240 triliun? Cerita macam apa ini? Jika mereka mengumpulkan seluruh aset mereka, juga tidak akan mencapai 1/5 harga itu. Pasti itu palsu, kata Saxon tidak percaya. Itu pasti cuma jimat yang rusak. Pasti begitu. Stanley akhirnya sadar kembali, wajahnya penuh kekecewaan dan keputusasaan. Dia terdiam sambil menatap langit. Mungkin aku tidak ditakdirkan memilikinya. Mustahil. Laura berkata. Menghadiahkan sesuatu seharga 200 triliun lebih? Itu pasti palsu. Diam! Yanti menegur. Kalau kamu bicara lagi, keluar dari sini. Laura gemetar ketakutan. Pada saat ini, wajah Yanti terlihat sangat ganas, matanya seakan mengeluarkan api. Yanti yang seperti itu, membuat Laura percaya bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Karena dia mengenal ibunya dengan sangat baik. 200 triliun lebih. Dibakar olehnya. Jika bukan karena dia adalah putri Yanti, dia pasti sudah terbunuh sekarang, kan? Itu semua takdir. Stanley menghela napas panjang. Mungkin aku tidak akan bisa menjadi kaya. Ayah, jangan khawatir. Pada saat ini, Hallie melangkah maju dan berkata, nanti aku akan tanya pada menantuku, apa dia masih punya jimat lagi? Apa katamu? Tanya Mabel sambil menyikut Hallie. Sudah bagus punya satu benda yang berharga seperti itu. Mana mungkin ada lagi? Apa kamu pikir mudah membuatnya? Hallie, apa kamu bodoh? Bahkan jika ada, itu tidak mungkin lagi dijadikan hadiah. Harganya 200 triliun lebih. Bukankah lebih baik menyimpannya sendiri? Mabel menatap si bodoh, Hallie yang tersenyum pahit. Sementara Ellen masih terlihat memikirkan sesuatu. Entah dia punya atau tidak, suruh dia datang untuk makan malam. Keluarga Malin masih harus minta maaf padanya. Kata Stanley sambil melambaikan tangannya perlahan. Kalian semua, pergilah. Aku ingin sendiri. Bab 292, berkunjung. Tempat pelelangan. Setelah harga jimat pelindung naik menjadi 240 triliun, tingkat kenaikannya menurun. Hanya naik 200 miliar rupiah. Sekar dan Gerald masih tercengang. Mereka sudah mengira kalau kertas jimat itu mahal, tapi mereka tidak menyangka itu akan sangat berharga. Saat ini, harganya sudah mencapai 268 triliun. Ivan juga agak kaget. Harganya mencapai 200 triliun lebih. Dan sebelumnya, keluarga Walker juga ingin membelinya seharga 2 triliun. Dia sedang berbaring di sofa dengan gembira dan memperhatikan orang-orang yang menawar. Di antara orang-orang yang menawar paling sengit, berasal dari ruangan pribadi nomor 1. Orang yang ada di dalamnya terus menawar, sama sekali tidak berhenti. Dengan rasa penasaran, Ivan membuka penglihatan batinnya dan melihat ke ruangan pribadi itu. Setelah melihat orang itu dengan jelas, dia mau tak mau merasa kaget. Alina? Ketika dia berada di kota Sisbey, Ivan pernah menyelamatkan putri wanita ini. Setelah itu, Alina datang ke pesta perusahaan Ellen dan mencium wajahnya di depan keluarga Ellen. Jadi, Ivan punya kesan yang mendalam pada Alina. Tidak terlihat untuk sementara waktu. Kondisi mental Alina jauh lebih baik dari sebelumnya. Kulitnya putih dan indah, tubuhnya juga bagus. Namun, dia selalu berpakaian dengan bebas. Celana pendek denim membungkus pantatnya yang bulat, tubuh bagian atasnya juga memakai mantel denim pendek. Di bawah mantel itu, ada baju yang bergambar panda. Lekuk tubuhnya sangat bagus. Gambar panda itu didukung oleh efek 3 dimensi yang sangat luar biasa. Ternyata seorang wanita kaya. Ivan tiba-tiba terkejut. Tidak heran Alina menawarkan hadiah 2 triliun untuk pengobatan putrinya. Sekarang tampaknya, 2 triliun itu hanya jumlah kecil bagi Alina. Kemudian, Ivan beralih ke ruangan pribadi nomor 2 dan 3. Orang-orang di sana juga punya banyak uang dan terus menaikkan harga. Namun, Ivan tidak mengenal mereka. Kemudian, dia melihat ke ruangan pribadi nomor 4. Orang di ruangan nomor 4
adalah Raja Kota Giant, Gregory Barnes. Alina bukan anggota keluarga Gregory. Ivan terkejut. Dia mengira Alina punya hubungan dengan Gregory. Lagi pula, hanya ada beberapa orang yang bernama Barnes yang bisa duduk di ruangan pribadi nomor 1 dan mengeluarkan uang ratusan triliun di Kota Giant. Jadi, dia diam-diam menebak bahwa Alina mungkin orang dari keluarga Barnes. Alhasil, sekarang dia melihat Gregory duduk di ruangan pribadi nomor 4 dan kadang-kadang dia juga ikut menawar. Apa mereka berdua tidak punya hubungan? Ivan agak penasaran. Selanjutnya, dia melihat ke arah Ingrid lagi. Ingrid, kamu juga ada di sana saat menyembuhkan putri seorang wanita bernama Alina. Kamu juga cukup akrab dengannya. Siapa dia? Tidak tahu. Jawab Ingrid tanpa berpikir panjang. Alina adalah putri Raja Kota Giant. Dia pasti mengenalnya. Tapi, ini adalah rahasia. Dia tidak bisa dan tidak boleh membongkarnya. Aku hanya berteman dengannya. Aku tidak tahu identitasnya dan dia tidak pernah memberitahuku. Tambah Ingrid. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Tidak ada. Ivan menggelengkan kepalanya dan berharap Alina bukan keluarga Gregory. Jika tidak, akan sangat buruk baginya untuk berbalik melawan Gregory nantinya. Tamu terhormat di ruangan pribadi nomor 10 menawar 286 triliun rupiah. Apa ada yang menawarkan harga lebih tinggi? Di atas panggung, Hali bertanya pada penonton. Di ruangan itu, hanya ada keheningan. Tidak ada lagi yang menawar. 286 triliun. Harga itu sudah sampai di puncak. Lagi pula, orang biasa tidak akan mampu membeli jimat pelindung ini dan orang yang benar-benar kuat tidak terlalu membutuhkannya. Mereka hanya membelinya sebagai hadiah atau untuk penelitian. Hanya mereka yang bukan orang biasa atau cukup kuat yang benar-benar membutuhkannya. Seperti Yoshua. Dia adalah master tingkat ke-8. Sebagian besar musuh yang dia hadapi adalah master. Dengan kertas jimat ini, tidak masalah jika membuat satu kesalahan lagi dalam pertempuran. Jadi, kali ini, dia yang menawar. Kali ini, Ivan tidak menaikkan harganya. Harganya sudah cukup tinggi, jadi tidak perlu menaikkannya lagi. Pada akhirnya, jimat pelindung itu terjual seharga 280 triliun lebih. Acara pelelangan berakhir. Lance sendiri yang membawa cek uang ke ruangan pribadi Ivan. Hali memegang porselen ginseng yang dimenangkan Ivan. Selamat Tuan Reed, karena telah mendapatkan harta tertinggi. Ini adalah barang yang Anda beli, serta uang dari hasil pelelangan jimat pelindung milik Anda. Setelah dikurangi 20 triliun biaya lelang dan komisi 5 triliun lebih, masih tersisa 260 triliun lebih. Ucap Lance sangat gembira. Dia tidak menyangka jimat pelindung bisa mendapatkan harga setinggi itu. Terima kasih banyak. Ivan mengambil cek itu. Dibandingkan dengan cek, dia lebih menginginkan porselen ginseng. Jika dia menyerap energi jahat ginseng itu, kekuatannya akan meningkat. Pada saat ini, meskipun wajahnya terlihat tenang, sebenarnya dia sangat gembira. Dia tidak sabar untuk segera mengambil dan menyerapnya. Selamat, Tuan Reed. Postur Hali sangat anggun. Pakaiannya dibuat sangat pas dan menunjukkan bentuk tubuhnya dengan jelas. Dia sangat menawan dan cantik, aromanya saat berbicara membuat orang lain terpesona. Wanita secantik ini bahkan membuat hati Ivan berdebar. Penglihatan batinnya sangat jujur dan secara alami menembus kain tipis itu. Terlihat pegunungan, sungai dan lekukan yang indah, serta kulit putih yang mulus dan sempurna. Ternyata masih muda. Ivan diam-diam terkejut. Wanita ini berusia 23 atau 4 tahun, kan? Dengan wajah dan sosoknya seperti itu, ditambah dengan bekerja di dunia hiburan, Hali masih bisa mempertahankan tubuhnya yang sempurna. Benar-benar mengejutkan Ivan. Setelah beberapa saat, Ivan kembali sadar. Rasa sukanya pada Hali bertambah beberapa kali lipat. Terima kasih. Ini semua berkat Nona Hali. Kalau tidak, harga jimatku mungkin akan terjual setengahnya. Ujian Tuan Reed terlalu berlebihan. Haha, berikan tanda tangan untukku kalau ada waktu nanti. Aku penggemarmu. Kata Ivan dengan sikap sopan. Tuan Reed. Lance berkata perlahan. Awalnya, saya ingin mengundang Anda ke kediaman keluarga Walker hari ini. Sayangnya, kepala keluarga punya urusan lain saat ini. Mohon tinggalkan informasi kontak, saya pasti akan mengundang Anda lain kali. Mereka berdua saling bertukar informasi kontak. Kemudian, Lance berhenti sejenak dan berkata, omong-omong, ada satu hal lagi. Ada beberapa hal tentang kamar dagang Walker yang harus dirahasiakan. Tapi Tuan Reed, masalah ini mungkin berhubungan dengan nyawa Anda. Apa? Ivan mengangkat alisnya. Apa ini berhubungan dengan keluarga Hasara? Betul. Lance berkata. Kepala keluarga Hasara, David, telah membawa sekitar 30 petarung dan penjaga keluarga ke sini.
Itu berarti mereka ke sini untuk mencari Anda dan Nona Ingrid. Kami hanya bisa memberitahu Anda tentang masalah ini. Mungkin tidak akan banyak membantu. Tidak apa-apa. Ivan tertawa acuh tak acuh. Ruangan pribadi nomor 10 ada di sebelahnya. Dia tahu betul berapa banyak orang dari keluarga Hasara yang datang ke sana dan seberapa kuat mereka. Maksud Lance sangat jelas, keluarga Walker tidak bisa membantu Ivan dalam masalah ini. Yang terbaik adalah tidak terlibat masalah dengan keluarga Hasara. Bahkan dia mengatakan bahwa kepala keluarga Walker saat itu punya urusan lain, yang mungkin tidak benar. Sebaliknya, dia ingin melihat apakah Ivan punya kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Jika tidak ada yang terjadi, dia akan berteman dengan Ivan. Perhitungan keluarga Walker cukup pintar. Ivan tidak membeberkan rencananya. Seperti kata pepatah, banyak teman banyak jalan. Sekalinya dibeberkan pada teman, rencananya tidak akan bisa dilaksanakan. Di sampingnya, wajah Ingrid tampak pucat, dan dia sangat gugup. Penjaga keluarga Hasara datang ke sini. Ivan, ini sangat berbahaya. Saat dia hendak mengatakannya, Ivan tiba-tiba berkata, "Pokoknya aku harus mengakhiri masalah ini dengan mereka. Tuan Walker tidak keberatan kalau aku mengunjungi mereka, kan? Jangan khawatir, itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Paling lama akan selesai dalam 3 menit. Bab 293, membosankan. 3 menit? Lance tersenyum tipis. Harus diakui bahwa Ivan memang memiliki keterampilan dan juga pasti memiliki latar belakang karena dia dapat membuat Tuan Mark ikut dengannya. Namun, untuk menghabisi keluarga Hasara dalam 3 menit. Apa mungkin jika hanya mereka? Namun, Lance berusaha untuk menasihati. Tuan Reed, saya tidak keberatan kalau Anda ingin berkunjung, tapi baguslah kalau tidak keberatan. Lance belum menyelesaikan kata-katanya. Tapi Ivan sudah berada di sisi dinding yang memisahkan ruang pribadi nomor 10. Energi dari rohnya bekerja. Detik berikutnya, satu pukulan tiba-tiba dikeluarkan. Saat itu juga, Lance membeku. Jelas-jelas target tinjuan Ivan bukanlah dirinya, tapi dia benar-benar merasakan ancaman kematian dan yang terpenting adalah Ivan memukul dengan sangat santai, lebih tepatnya terlihat santai. Namun, pukulan itu bahkan lebih menakutkan daripada momentum serangan kekuatan penuh Lance. Teror semacam ini tidak bisa dirasakan oleh orang biasa dan orang lemah. Ingrid, Seker, dan Gerald sama sekali tidak bergerak. Hanya master kuat seperti dirinya yang bisa merasakan teror itu. Bisa dibilang rasanya seperti melihat hantu. Wajahnya pucat. Anak muda ini pasti sangat hebat. Bam! Tinju Ivan mendarat di dinding. Tidak ada yang terjadi pada dinding itu. Namun, 20 detik kemudian, krak! Pada seluruh dinding itu, tiba-tiba muncul garis. Pada saat yang sama, di ruang pribadi nomor 10, David, Stefan, dan rombongan sedang menunggu. Mereka sedang menunggu Ivan pergi. Ini adalah wilayah keluarga Walker dan mereka tidak ingin membuat masalah di sini. Mereka sudah mengirim seseorang untuk menunggu di pintu ruang pribadi Ivan. Begitu Ivan meninggalkan kamar dagang Walker, mereka akan segera bertindak. Apa yang terjadi pada Ivan? Kenapa dia masih belum keluar? Apa dia takut? Stefan bermain dengan jimat yang dia dapatkan dari pelelangan dan dia ingin tahu apakah jimat itu bisa diproduksi kembali. Akan tetapi, kertas bekas sudah menumpuk. Namun, dia belum menemukan apapun. Akhirnya karena tak berdaya, dia memutuskan untuk mengenakannya di leher. Dia tidak merasa rugi dengan adanya kertas jimat ini. Dengan adanya kertas jimat ini, pelindungnya bertambah lagi. Dia pasti takut. Dia tahu bahwa kepala keluarga ada di sini. Mana mungkin dia berani bersikap arogan? Dia hanya bisa bersembunyi. Tatapan Elena terlihat suram. Dalam kesuraman itu, tampak kegembiraan yang kental. Akhirnya dia punya kesempatan untuk balas dendam. Ivan mematahkan kakinya, serta tangan dan kaki adiknya. Belakangan ini, dia selalu berpikir untuk balas dendam. Dia sangat membenci Ivan. Bahkan dia sering memimpikan Ivan. Dalam mimpinya, dia juga sering disiksa oleh Ivan. Dia memikirkannya setiap saat. Dia ingin menginjak-injak serta membunuh Ivan. Akhirnya, pada hari ini, dia punya kesempatan untuk melakukan itu. Dia seperti anjing liar yang sudah kelaparan selama setengah bulan dan tiba-tiba melihat roti kukus dengan harapan dan kedengkian di matanya. Kali ini, dia tidak akan gagal lagi. Karena Ivan telah menyinggung keluarga besar seperti keluarga Hasara. Apa yang dapat dia lakukan untuk membalikan keadaan? Akhir-akhir ini, Elena berada di keluarga Hasara. Dia jelas tahu betapa besar dan menakutkannya keluarga Hasara. Paman, bagaimana kalau kita langsung melabrak dan memaksa mereka untuk keluar dari kamar dagang Walker? Elena bernapas dengan cepat. Dengan keahlian Tuan Muda Laandra, Ivan tidak mungkin melawan.
Agak berisiko. Sebaiknya kita tidak menyinggung keluarga Walker. Sebagai kepala keluarga, David tentu saja memiliki lebih banyak pertimbangan. Meskipun keluarga Hasara adalah keluarga bangsawan, hanya berada pada peringkat kedua dari belakang. Jika mereka menyinggung keluarga Walker karena Ivan, itu tidak akan sebanding dengan kerugian yang akan mereka terima. Karena beberapa alasan, David merasa tidak nyaman. Perasaan ini membuat dirinya lebih berhati-hati. Sayang, apa kita hanya akan terus menunggu di sini? Kalau dia nggak pergi, apa kita harus terus menunggu? Waktu kita jauh lebih berharga daripada dirinya. Tanya Daisy dengan manja. David. Kata-kata Scarlett terdengar menyeramkan. Tolong bantu ibu, kamu harus membunuh Ivan. Kali ini, tidak boleh biarkan dia kabur lagi. Kalau tidak, ibu mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak selamanya. Bu, sayang, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam kalian. David berjanji. Tapi tunggu sebentar lagi, kita tidak boleh terburu-buru saat ini. Waktuku terbatas. Begitu suara David terdengar, Stefan berkata. Tidak perlu menunggu lagi. Aku pikir Elena benar. Ayo pergi dan tunggu di ruang pribadi mereka. Semestinya, keluarga Walker tidak akan memutuskan hubungan dengan keluarga Hasara hanya karena Ivan. David, terkadang kamu terlalu bimbang. Dia hanyalah seorang remaja yang berusia belasan tahun. Keluarga Walker tidak akan pernah menyinggung keluarga Hasara demi dia. Ayo, jangan buang waktu lagi. Kita langsung ke sana untuk membunuhnya. Stefan akan membunuhnya dengan mudah. Hehe. David tersenyum pahit. Jika bukan karena kehati-hatiannya, bagaimana mungkin dirinya, yang merupakan orang biasa bisa berada pada posisi kepala keluarga Hasara? Namun, dia juga tidak berani membantah Stefan. Kemudian, dia berkata, baiklah, kita lakukan seperti yang dikatakan Elena. Dia belum menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, krak! Suara pelan terdengar dari dinding di depan mereka. Apa yang terjadi? David mengerutkan kening. Elena, Scarlett, Travis, Valerie, dan Daisy juga sangat terkejut. Semua petarung yang ada di ruangan ini, termasuk Stefan, menatap ke dinding itu. Krak, krak, bang, bang. Terlihat jelas. Permukaan dinding retak tanpa alasan. Retakan ini seperti bekas terbakar dan terus memanjang. Saat sampai batas tertentu, retakan terbelah ke segala arah. Pada saat yang sama, suara berbagai baja pecah terdengar dari dalam. Bu! Saat semua orang terkejut, dinding setinggi beberapa meter itu runtuh. Saat runtuh, sosok Ivan, Sker, Gerald, Lance, dan Holly benar-benar terlihat di mata David. Selamat siang. Aku dengar kalian mau membunuhku. Ivan melambaikan tangannya sambil tersenyum saat dia memandang semua orang. Di belakangnya, raut wajah Lance sedikit berkedut. Apa ini yang disebut kunjungan? Saat bibir merah Holly sedikit terbuka, dia menutupi mulut kecilnya. Wajahnya yang cantik penuh keterkejutan. Merobohkan dinding hanya dengan satu pukulan. Benar-benar sangat tampan. Sebelumnya, dia tahu tentang dinding ruang pribadi Ivan yang runtuh, tapi dia tidak tahu bahwa itu dirobohkan dengan satu pukulan. Pada saat ini, dia melihatnya dengan matanya sendiri dan dia sangat kagum. Hei, Ivan, beraninya kamu datang ke sini. Elena yang duduk di kursi roda, langsung berteriak dan mengejek setelah kembali sadar. Apa kamu merasa hebat setelah merobohkan dinding? Berlutut dan bersujudlah pada Tuan Muda Andra. Ivan, ketemu lagi. Scarlett memegang tongkatnya. Matanya terlihat suram dan berair. Bajingan, kamu mematahkan kedua kaki putra dan putriku. Kamu harus mati hari ini. Travis menatap dan pembuluh darahnya melonjak. Kakak, dia adalah Ivan, yang menindas ibu dan mengambil kesempatan. Pada saat ini, David sedang melihat Ivan dari atas ke bawah. Harus diakui bahwa Ivan sangat tampan. Fitur wajahnya sangat khas dan penampilannya lebih sempurna dibandingkan banyak artis. Dengan tinggi 180 cm, dia akan selalu menonjol dimanapun. Stefan juga sedang menilai Ivan. Hanya saja, dia segera memalingkan pandangannya dan menghina. Cih, kupikir orang luar biasa seperti apa yang berani bersaing dengan keluarga Hasara. Tak disangka, rupanya hanya sampah yang bahkan belum masuk ke jalur petarung. Hehe, benar-benar membosankan. Bab 294, Waktu Kematian. Stefan sangat kecewa. Awalnya, berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya, seseorang yang bisa dengan santai membuat kartu emas, dengan santai menjatuhkan dinding, serta dengan mudah membunuh dewa perang tingkat ke-9, setidaknya adalah master dengan beberapa tingkat. Dia sudah siap untuk bertarung. Bahkan,
Salah satu alasan dia membeli jimat pelindung dengan harga tinggi adalah karena dia ingin pertempuran ini lebih mudah. Akan tetapi, saat dia melihat Ivan, semua ekspektasinya hancur, karena dia tidak merasakan aura petarung dari Ivan. Dengan tingkatnya, dia dapat dengan mudah merasakan aura yang hanya dimiliki oleh petarung, bahkan jika hanya petarung kecil seperti Lance. Dengan aura inilah, seseorang dapat dianggap sebagai seorang petarung. Namun, Ivan tidak punya. Dengan kata lain, paling-paling, dia hanyalah orang aneh yang mengerti sedikit sihir. Orang seperti ini, biasanya bersembunyi dalam kegelapan atau hanya berurusan dengan petarung dengan kekuatan rendah, karena memiliki kekuatan tempur terbatas. Namun, jika berhadapan dengan yang benar-benar kuat, akan banyak menderita, tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Apa dia hanya orang biasa? Saat David mengetahui bahwa Ivan bukan master, dia merasa sedikit lega. Setidaknya, berurusan dengan orang biasa 10.000 kali lebih mudah daripada berurusan dengan petarung. Selain itu, kemungkinan kamar dagang Walker membantu Ivan juga akan lebih kecil. Namun, meski begitu, dia tetap menatap Lance yang berdiri di belakang Ivan dan bertanya, "Tuan Walker, apa keluarga Walker mencoba membantu Ivan?" "Oh, hehe." Lance menjawab dengan senyuman tipis. "Aku hanya datang ke sini untuk mengantarkan barang-barang lelang milik Tuan Reed. Hanya kebetulan karena hari ini adalah hari besar kamar dagang Walker. Pelelangan baru saja berakhir. Selama periode ini, kamar dagang dan keluarga Walker memilih untuk bersikap netral." Netral. Setelah mendengarkan janji ini, hati David benar-benar lega. Tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dan kalah. Lance tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia masih ketakutan setelah pukulan Ivan barusan. Apakah Ivan adalah orang biasa? Stefan dan David akan mendapatkan akibatnya jika mereka keterlaluan. Hah? Saat berikutnya, terdengar cibiran dari Stefan. Ekspresinya penuh kekecewaan dan kebosanan. Dia bahkan tidak ingin bertarung lagi dan dia langsung berkata, "Orang yang bisa masuk ke ruang pribadi VIP, kurasa harusnya punya latar belakang. Jadi, harusnya kamu tahu apa itu petarung, bukan? Sedikit." Ivan menyeringai. "Lalu, apa kamu tahu siapa aku? Haruskah aku tahu? Aku adalah Stefan, penjaga keluarga Hasara, master tingkat ke-8. Stefan meletakkan tangannya di punggung dan penuh arogansi. Dia sangat angkuh dan dengan bangga memberitahu identitasnya. "Master tingkat ke-8? Ivan menatap Stefan. "Ya, lumayan. Sedikit lebih kuat dari Sean." Stefan berkata acuh tak acuh dengan nada memerintah. "Kudengar kamu menyinggung keluarga Hasara. Sekarang, berlutut dan bersujudlah sebanyak 3 kali kepada semua orang yang ada di sini. Minta maaf dan akui kesalahanmu, kemudian potong tangan dan kakimu. Setelah itu, aku akan mengampunimu." Ivan melihat kelompok orang tersebut. Ada Scarlett, Travis, Valerie, Elena, Daisy, David, dan yang lainnya. Keningnya mengernyit. Tatapan orang-orang ini dipenuhi dengan kebencian yang ekstrem serta niat membunuh dan antisipasi. Antisipasi yang mereka nantikan adalah Ivan berlutut. Raut wajah mereka penuh dengan kegembiraan, ejekan, dan candaan. "Apa yang kamu lihat? Masih belum mau berlutut?" Elena pamer. "Ivan, hei, kamu tidak sangka, kan? Bibiku adalah istri dari kepala keluarga Hasara dan sekarang kami adalah anggota keluarga Hasara. Apa kamu menyesal? Apa kamu takut? Hei, bajingan sialan, berlutut. Haha, Ivan, hari ini kamu sudah menyadari kehebatanku, kan? Hei, apa kamu pikir bahwa kamu sangat istimewa? Apa kamu pikir kamu tidak dapat dikalahkan hanya karena adanya dukungan dari Dewa Perang? Di hadapan keluarga Hasara, kamu hanyalah bajingan yang bahkan lebih buruk dari anjing." Valerie dan Travis marah secara bergantian. Akan tetapi, Ivan sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia malah mengarahkan pandangannya ke Stefan. "Di usia 30-an, berada pada master tingkat ke-8 memang sudah sangat bagus. Setidaknya, sejauh ini, kamu adalah master termuda yang aku ketahui." Hah? Stefan mencibir. Tidak sulit untuk melihat kebanggaan di matanya. Dia suka mendengar orang lain memujinya. Dia duduk di kursi dan menyipitkan mata ke arah Ivan. "Lalu, kalau kamu bisa hidup lebih lama lagi, pencapaianmu di masa depan pasti banyak." Ivan menambahkan dengan santai. "Ivan, apa maksudmu?" Valerie geram saat melihat sikap Ivan. "Maksudmu, Tuan Muda Andra tidak berumur panjang? Kamu punya hati yang jahat. Tuan Muda Andra, cepat bunuh dia. Tuan Muda Andra, jangan buang waktu lagi." Daisy berkata dengan getir. "Habisi dia." "Benar, Tuan. Lakukanlah."
Orang seperti ini tidak akan menyerah sampai dia mati. Elena berkata dengan kejam. Biarkan dia melihat kehebatanmu. Tidak. Akan tetapi, Stefan menolak. Dia terlalu lemah untuk aku secara pribadi mengambil tindakan. Tuan, Zayden, izin untuk bertarung. Hadison, izin untuk bertarung. Landi, izin untuk bertarung. Pada detik yang sama, di samping Stefan, 8 petarung melangkah keluar. Mereka meminta izin untuk bertarung dan membunuh Ivan. Mata mereka penuh dengan olok-olok dan kekejaman. Baik. Stefan mengangguk pelan. Seketika. Sobat, berlututlah. Mati kamu. Bajingan kecil. 8 orang menyerang pada saat bersamaan. Mereka semua adalah petarung tingkat raja perang. Untuk bertarung dengan orang biasa, 1 orang saja sudah cukup. Namun, untuk menunjukkan keterampilan, mereka tidak hanya menyerang bersamaan, tetapi juga mengeluarkan 2 kali lipat kekuatan. Mereka terlihat sangat mengesankan, seperti 8 harimau ganas yang menuruni gunung. Otot-otot mereka yang kuat melonjak di bawah kemeja ketat mereka. Menghadapi 8 orang ini, Ivan tidak bergerak. Dia sepertinya ketakutan dan hanya berdiri di tempat. Tinju dan langkah 8 orang itu mendekat. Ivan, hati-hati! Raut wajah cantik Ingrid tiba-tiba berubah. Dia gugup dan khawatir. Dalam sekejap, mulutnya terasa kering. Tuan! Sekar berteriak dengan suara pelan. Akan tetapi, Ivan masih tidak bergerak. Sepertinya dia belum mendengar. Haha, Ivan, kamu pasti mati. Hari ini, aku, Elena harus menginjak-injakmu. Seolah-olah dia telah melihat kematian Ivan, Elena tersenyum. Dia sudah lama tidak tersenyum begitu bahagia. Dia sangat bahagia hingga air mata mengalir keluar dari matanya. Raut wajah Scarlett juga bersemangat. Bodoh, bukankah kamu sangat sombong? Tidak berani bergerak sekarang? Hei! Daisy mencela. Hahaha, hahaha. Nak, dendamu akhirnya akan terbalaskan. Valerie dan Travis sangat bersemangat hingga gemetaran. Mereka seolah-olah berada di atas dan mata mereka memerah. Tuan Walker, hanya sisa 10 detik lagi dari 3 menit. Tidak ada menyangka bahwa pada saat ini, Ivan berbicara pelan, entah apa arti kalimat itu. Setelah suaranya terdengar, pada saat 8 orang itu akan memukul Ivan. Tiba-tiba, Ivan yang awalnya biasa saja, tiba-tiba tubuhnya mengalami fluktuasi yang menakutkan. Fluktuasi ini benar-benar memicu angin kencang yang menakutkan yang meniup rambut dan jubahnya hingga bergetar. Bab 295, membunuhmu dengan mudah. Tiba-tiba terasa momentum yang menakutkan. Semua orang di sana benar-benar merasakan tekanan seperti gunung runtuh. Sementara itu, Bu. 8 prajurit yang mendekat, dikepung dan dipaksa menuju jalan buntu oleh Ivan. Mereka tiba-tiba mendapatkan pukulan yang kuat. 8 orang itu terbang dan menabrak dinding. Seluruh dinding retak dan mereka jatuh ke lantai dengan wajah pucat. Di dalam ruangan, lonjakan momentum secara tiba-tiba dan membuat tertekan dan sirkulasi terhambat. Tekanan itu membuat raut wajah mereka menjadi kusyuk dan tidak bisa lagi berbicara. Plak! 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 Dalam waktu kurang dari 3 detik, Scarlett, Valerie, Travis, Elena, dan Daisy yang hanyalah orang biasa, merupakan kumpulan orang pertama yang tidak tahan. Tanpa dapat dikendalikan, kaki mereka ditekuk dan mereka berlutut. Selanjutnya adalah David. Dia memaksa dirinya untuk tidak berlutut dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Namun, pada akhirnya, dia tetap saja gagal bertahan. Kemudian, suara berlutut lainnya terdengar. Ada 30 petarung di ruangan itu. Tanpa kecuali, semuanya berlutut. Bukan mereka ingin berlutut, tapi mereka tidak dapat menahan kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu. Seperti penindasan garis keturunan, mereka belum pernah mengalami situasi aneh semacam ini. Benar-benar di luar pemahaman mereka. Raut wajah mereka tampak panik dan ketakutan. Ivan berjalan selangkah demi selangkah ke arah Stefan. Dia seperti raja di sini. Tidak ada yang berdiri. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapan Stefan. Dia menunduk. Meskipun masih duduk, Stefan sudah terlalu terkejut untuk berbicara dan dia tidak berani bergerak. Ivan mengangkat kakinya dan menendang dada Stefan. Namun, Master tetap saja Master. Master tingkat ke-8 bukanlah yang terkuat di Giant, tapi jelas merupakan keberadaan yang kuat. Dia harus melalui pelatihan yang kejam dan bahkan pertempuran yang dapat mengakibatkan kematian untuk mencapai tingkat ini. Meskipun Stefan berhenti berpikir,
instingnya untuk bertahan hidup dan memori ototnya masih ada. Kekuatan internalnya berjalan dan lengannya disilangkan. Dia seperti membentuk dinding yang kuat untuk melindunginya dadanya. Sayangnya, yang dia hadapi adalah master seperti Ivan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk bertahan, tetap saja tidak berguna. Klak! Sebuah kaki menginjaknya. Pertahanan yang dikondensasi oleh kekuatan internal Stefan langsung hancur dan suara teredam terdengar. Kaki itu mendarat di atas lengannya tanpa halangan. Penindasan masih terus berlanjut dan suara tulang patah terdengar. Stefan hanya merasakan rasa sakit yang menusuk dan tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ngung! Hampir pada saat yang sama, di dadanya, jimat pelindung yang baru saja dia dapatkan dari pelelangan bergetar ringan. Terlihat cahaya yang membentuk penghalang untuk melindungi dadanya. Saat cahaya ini muncul, raut wajah Lance, Gerald, dan 30 petarung lainnya berubah. Hanya dengan satu pijakan Ivan dapat mengeluarkan efek dari jimat pelindung. Apa artinya ini? Artinya adalah pijakan ini cukup untuk membunuh Stefan. Jika bukan karena jimat pelindung, Stefan pasti sudah mati. Kekuatan macam apa ini? Satu pijakannya dapat membunuh master tingkat ke-8? Apakah dia hanya remaja belasan tahun? Terutama Lance, dia adalah seorang master dan dia tahu betapa kuatnya seorang master. Bahkan master junior saja tidak dapat dibunuh dengan mudah. Namun faktanya, Ivan benar-benar mengancam nyawa Stefan. Jika tidak, efek jimat pelindung itu tidak akan aktif. Untungnya, ada jimat pelindung. Jika tidak, Stefan pasti sudah mati. Dia sangat terkejut dan benar-benar diberi pengetahuan baru oleh Ivan. Stefan juga merasa ketakutan. Pada saat yang sama, dia sangat bersyukur karena telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkan jimat pelindung itu. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati di sini. Sekarang, jimat pelindung itu telah mengulur waktu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Akan tetapi, hampir pada detik yang sama saat dia baru saja kepikiran. Ngung! Penghalang yang melindunginya hancur. Menghilang begitu saja. Jimat itu hanya muncul kurang dari 1 detik, kemudian benar-benar hilang karena dihancurkan secara paksa hingga menjadi debu. Jimat itu habis terbakar. Harga jimat itu lebih dari 200 triliun. Benar-benar tidak berguna. Jimat itu lenyap dan berubah menjadi debu. Bang! Sementara itu, telapak kaki Ivan mendarat sepenuhnya. Kursi yang diduduki Stefan hancur dan dia jatuh ke lantai. Dadanya langsung cekung, tulang rusuknya patah dan punggungnya berdarah karena tertusuk. Pukulan yang menakutkan ini membuat Stefan tidak bisa lagi merasakan sakit dan semua bagian tubuh serta saraf otaknya tidak lagi bereaksi. Hanya menyisakan tatapan ketakutan dan menyeramkan yang sedang menatap Ivan. Pupil mata penuh dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Darah membasahi tubuh bagian atas Stefan dan perlahan-lahan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Seperti gambar dengan tinta darah. Bau darah menyebar ke seluruh ruang pribadi dan berdesir ke rongga hidung semua orang. Seluruh ruang pribadi hening. Keheningan ini lebih menakutkan dari kamar mayat. Saat mereka menatap pemandangan ini, jiwa mereka seperti telah dilucuti dan mereka terdiam. Dalam keheningan ini, Ivan menatap Stefan dan berkata dengan pelan. Master tingkat ke-8? Apa itu mengagumkan? Aku akan membunuhmu dengan mudah. Membunuhmu dengan mudah. 3 kata itu seperti berita yang tak terduga dan bergema di benak semua orang di ruangan itu. 3 kata itu persis seperti yang dikatakan oleh Stefan 3 menit yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Ivan dengan mudah. Pada saat ini, Ivan mengembalikan 3 kata ini kepadanya dengan utuh dan lengkap. Dia tidak mati, tapi kritis. Dia terbaring di lantai dengan raut wajah ketakutan dan masih menatap Ivan. Ketakutan dan kengerian di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dia hanya merasa ngeri dan ketakutan. Jika bukan karena dia tidak bisa bergerak. Bahkan dia ingin memohon belas kasihan. Lance dan Gerald memiliki pemikiran yang sama dengan Stefan. Meskipun mereka bukan musuh Ivan, pemandangan ini benar-benar membuat mereka takut. Satu pijakan dapat mengaktifkan jimat pelindung. Kemudian, jimat itu malah hancur. Lance pernah menguji jimat pelindung itu sebelumnya. Jimat itu memang bisa memblokir serangan kekuatan penuh master. Akan tetapi, jimat itu tidak bisa memblokir pijakan Ivan. Apa maksudnya? Artinya, Ivan sudah menjadi eksistensi menakutkan yang melampaui master. Paling tidak, dia merupakan seorang master agung. Remaja yang berusia 18 atau 19 tahun bisa mencapai master agung. Sebaliknya, kekuatan master tingkat ke-8 Stefan yang dia sombong dan banggakan di usia 30 tahun bukanlah apa-apa. Jantung Lance berdebar kencang. Dia tahu bahwa ada banyak orang aneh di dunia ini. Akan tetapi, biasanya orang aneh juga memiliki batasan. Namun yang seperti Ivan,
Dia benar-benar belum pernah ketemu. Jangankan ketemu, bahkan dia belum pernah dengar. Scarlett, Travis, Valerie, Elena. Pada saat ini, Ivan menoleh dan menatap ke arah keluarga Scarlett yang sudah berkeringat dingin dan menggigil ketakutan. Bukankah kalian sangat sombong dan bangga, serta melekat pada keluarga Hasara? Kenapa kalian tiba-tiba diam? Bukannya kalian sangat hebat? Lanjutkan tertawa. Bukankah sebelumnya kalian tertawa senang dan bahagia? Bab 296, percayalah padaku. Scarlett, Travis, Valerie, dan Elena berlutut di lantai. Mereka semua sudah putus asa. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap Ivan sama sekali. Di dalam hati mereka, hanya rasa takut yang tersisa. Hanya ada ketakutan dari awal sampai akhir. Mereka pikir dengan bantuan Daisy dan pengesahan dari keluarga Hasara, mereka pasti bisa menyingkirkan rasa malu dan menjadi sangat mudah. Alhasil, kepala keluarga Hasara dan 30 petarung keluarga Hasara, semuanya berlutut. Penjaga keluarga Hasara hanya tersisa setengah. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Kesombongan, kegembiraan, dan mimpi mereka benar-benar hancur dalam waktu kurang dari 1 menit. Saat kata-kata Ivan bergema melalui telinga, mereka berempat menggigil pada saat bersamaan. Tertawa? Bagaimana bisa tertawa di saat seperti ini? Jangankan tertawa, bahkan jika ingin menangis, pun harus ditahan. Karena takut Ivan akan menghabisi mereka satu persatu. Kalian mengandalkan Stefan, kan? Hei, sekarang, aku akan membunuhnya. Kekuatan telapak tangan Ivan sangat kuat. Ah! Langsung terdengar jeritan Stefan yang menyayat hati. Dia tampak meringis dan sengsara. Tuan Reed! David secara paksa menekan kengerian dan ketakutan di hatinya. Di bawah tekanan besar, dia berteriak. Tuan Reed, Anda tidak boleh membunuh Tuan Mudala Andra. Ayahnya sedang bertamu di rumah keluarga Hasara. Akan repot kalau terjadi sesuatu padanya. Ayahnya adalah Yoshua Andra, anggota dari sekte tersembunyi dunia. Kalau dia mati, kita akan menderita. David mencoba menghentikan Ivan. Sobat, ayahku adalah Yoshua, kalau kamu berani membunuhku. Stefan ingin mengatakan sesuatu. Hanya saja, dia mendadak terhenti. Dia tiba-tiba berhenti bernapas. Seluruh tubuh David membeku di tempat. Saat dia melihat pemandangan ini, hatinya bergejolak. Wajahnya sangat pucat dan lebih putih dari orang mati. Suasana hatinya saat ini 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lebih ketakutan dari sebelumnya. Meskipun dia takut menyinggung Ivan, masih ada solusinya. Akan tetapi, sekarang, Stefan sudah mati. Yoshua pasti akan melampiaskan amarah padanya. Yoshua adalah seorang master agung, belum lagi keluarga di belakangnya. Keluarga Hasara. Matilah sudah. Matilah sudah. Ivan tidak menaruh perhatian sedikit pun pada David dan langsung menatap keluarga Scarlett. Kalian, sini! 4 orang itu seperti tersambar petir. Mereka tidak berani membangkang. Sambil berlutut, mereka merangkak ke depan Ivan. Mereka terlihat seperti 4 ekor anjing. Tuan Reed! Raut wajah Scarlett menjadi pucat pasi. Tolong lepaskan kami. Kasihanilah aku sebagai nenek dari Ellen. Plak! Ivan menampar wajah Scarlett. Kamu bisa hidup sampai hari ini karena kamu adalah neneknya Ellen. Hati Ivan dipenuhi dengan amarah. Dia bisa membunuh keluarga ini sejak lama, tetapi dia tidak melakukannya. Itu karena Ellen dan mertuanya. Bahkan jika mereka berlindung di daftar orang kaya atau keluarga Hasara, dia juga tidak peduli. Selama mereka tidak terus menghalangi. Ivan bersedia berbelas kasihan atas hubungan darah dan membiarkan mereka memiliki kehidupan yang bahagia. Namun, hasilnya, 4 orang ini jelas menunjukkan apa itu penjahat. Mereka sudah berada di keluarga Hasara dan sudah memiliki uang serta kekayaan yang tak ada habisnya, tetapi mereka masih ingin melawan Ivan. Dan masih ingin menyiksa Ingrid. Bu! Dia menendang Elena dan tubuh kurus Elena terbang. Ivan sudah cukup mengontrol kekuatannya, tapi Elena masih kesakitan sehingga dia tidak bisa berbicara. Hidung dan mulutnya berdarah. Dia merasa sudah tidak bisa hidup lama lagi. Selanjutnya, giliran Travis dan Valerie. Tatapan Ivan tertuju pada mereka. Keduanya langsung bersujud dan memohon ampun. Mereka bersujud dengan keras hingga kepala mereka berdarah. Akan tetapi, tidak ada gunanya. Kesabaran Ivan terbatas. Bu! 1 orang, 1 tendangan. Keduanya terluka berat dan mereka berada di ambang kematian. Di antara mereka berempat, Scarlett mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Dia hanya ditampar. Namun saat ini, jantungnya berdetak kencang.
Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan dia juga tidak berani menghentikan Ivan. Dia tidak bisa menyelamatkan putra dan menantunya. Dia hanya berlutut dengan rambut putih yang berantakan. Dia merasa sangat menyesal. Dia berandai jika dia dapat kembali ke hari itu. Kembali ke hari di mana dirinya pertama kali bertemu Ivan. Jika langit memberinya kesempatan lagi, dia pasti akan menghargainya. Sayangnya, tidak ada geladi dalam hidup, apalagi mengulang. Seker, minta seseorang untuk bawa keluarga ini pergi. Jangan biarkan mereka muncul lagi. Setelah Ivan mengeluarkan semua unek-uneknya, dia sudah tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Baik. Seker menelpon dan dengan cepat, sekelompok orang bergegas masuk dan mengangkat keempat orang itu pergi. Adapun bagaimana Seker akan menghabisi mereka, Ivan tidak peduli. Dia percaya bahwa Seker akan menanganinya dengan baik. David, ini adalah kamar dagang Walker. Aku sudah janji pada Tuan Walker kalau aku hanya akan menggunakan 3 menit untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang, waktu sudah berakhir. Aku selalu menepati janjiku, jadi aku tidak akan membuat masalah di sini lagi. Tatapan Ivan dingin. Kalian sudah boleh pergi. Boom! Dalam sekejap, tekanan pada 30 petarung dan juga David menghilang. Akan tetapi, meski begitu, butuh sekitar belasan detik untuk mereka semua kembali pulih dan berdiri di bawah kepemimpinan David. Terima kasih banyak, Tuan Reed. David masih linglung. Dia adalah seorang pria yang tahu urusannya saat ini. Dia yang hanya merupakan orang biasa, bisa duduk di posisi kepala keluarga Hasara tidak terlepas dari dukungan Stefan dan rencana Derzi. Karena dia tahu waktu dan paham akan situasi, jadi dia lebih berhati-hati. Karena Ivan ingin membiarkan mereka pergi, maka dia tidak akan mengatakan apapun. Karena dia sudah mengerti bahwa pemuda di depannya ini tidak takut pada apapun. Tidak peduli apa yang dikatakan, itu tidak akan membuat Ivan takut. Saat ini, lebih baik tidak banyak bicara. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah pergi. David menahan tekanan mata Ivan dan mengangkat mayat Stefan. Mayat Stefan harus disingkirkan. Jika tidak, David pasti akan mati saat kembali ke keluarga Hasara. Dia pasti tidak akan bisa melihat matahari besok. Dia mengambil risiko besar untuk menguburkan mayat Stefan. Dia berhati-hati karena takut Ivan akan menghentikannya. Untungnya, dari awal sampai akhir, Ivan tidak mengatakan apapun. David mengangkat tubuh Stefan dan dengan hati-hati berjalan keluar. Namun, David baru saja berjalan ke pintu. Tiba-tiba, "Tunggu!" Terdengar suara Ivan yang acuh tak acuh dari belakang. Semua orang langsung berhenti. "Daisy, kamu benar-benar hebat bersembunyi. Aku hampir lupa akan dirimu." Ivan tersenyum dan menatap lekat Daisy. Saat kejadian, Daisy bersembunyi dalam posisi yang sangat tidak mencolok dalam kerumunan, sehingga Ivan hampir mengabaikannya. Pada saat ini, karena panggilan Ivan, Daisy kembali. Daisy berbalik dan memohon. Tuan Reed, maafkan aku. Aku tahu salah. Aku terhasut oleh keluarga Scarlett yang terus mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Tolong lepaskan aku. Kumohon." "Kamu sangat beruntung. 3 menit sudah berlalu, aku tidak akan membunuh lagi." Ivan dengan santai berkata. "Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Scarlett masih punya seorang cucu bernama Farley. Kembalilah ke keluarga Hasara, habisi dia dengan tanganmu sendiri. Kalau tidak, percayalah, kamu yang akan mati." Bab 297, bagaimana menjelaskan? Suara tenang itu berdengung di telinganya dan dirinya langsung gemetaran. Orang yang bijaksana pasti paham akan situasi ini. Jelas sedang cari mati kalau tidak patuh pada Ivan. Daisy tidak berani ragu dan segera menjawab. "Tenang saja, Tuan Reed. Kamu tidak akan pernah melihat Farley lagi. Satu hal lagi." Ivan dengan tenang melanjutkan. 1 jam lagi, aku akan pergi ke keluarga Hasara untuk menjemput ibunya Ingrid. Aku tidak mau lihat ada masalah dengan kondisi mental maupun fisiknya. Kalau tidak, posisimu sebagai kepala keluarga Hasara akan berakhir. Percayalah, Tuan Reed. Kamu pasti akan merasa puas saat sampai di keluarga Hasara 1 jam lagi. Kata-kata David penuh arti. Kemudian, dia memimpin sekelompok orang dan segera pergi. Keluarga Hasara pergi dengan malu. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan akhir seperti ini. Ketika mereka sudah pergi, Ivan menoleh dan menatap Lance. "Tuan Walker, maaf atas keterlambatan ini. Kedua dinding ini akan saya bayar 10 kali lipat dari harga asli." "Tuan Reed, tidak perlu." Lance masih kaget. Saat dia mendengar suara Ivan, dia tersadar dan buru-buru menolak. "Hanya 2 dinding, kamar dagang Walker masih mampu menanggung kerugian ini." "Tidak masalah, Tuan Reed, haha." Jika sebelumnya, Lance mungkin akan membiarkan Ivan untuk ganti rugi. Namun sekarang, dia tidak berani.
Seorang Master Agung yang berusia 8 atau 19 tahun. Apa ini? Setara dengan satu orang yang bisa menghidupi satu keluarga. Harus diketahui bahwa 6 keluarga besar di Giant, termasuk Hasara, Mark, dan Simon, penjaga 3 keluarga besar itu hanya merupakan master. Remaja yang begitu kuat pasti memiliki penyokong yang lebih kuat. Yang akan didapatkan oleh keluarga Walker hanyalah risiko jika mereka menyinggung perasaan Ivan demi mendapatkan ganti rugi. Tuan Reed, karena pertama kali ketemu dan waktunya mepet, kami tidak sempat menyiapkan hadiah. Ini untuk Anda, untuk menunjukkan ketulusan kami. Lance mengeluarkan kartu emas dengan ukiran naga hitam di atasnya. Kartu ini dapat digunakan untuk menikmati pelayanan terbaik secara gratis di seluruh bisnis di bawah naungan kamar dagang Walker. Hanya ada 7 orang yang punya kartu ini di kerajaan Dragon Fury dan Anda adalah orang ke-8. Oh, kalau begitu terima kasih, Tuan Walker. Ivan juga tidak menolak. Lebih baik tidak menolak pemberian orang lain. Selain itu, dia juga mengerti maksud Lance, yaitu untuk memenangkan hatinya dan berteman dengannya. Seperti kata pepatah, banyak teman banyak jalan. Jika dia menolak, dia akan terlihat bodoh. Tuan Reed, saya akan mengadakan konser di Giant 2 hari lagi. Ini adalah tiket konsernya. Saya harap Anda bisa datang dan menikmati. Postur Hali sangat anggun, senyumnya menggoda dan menawan. Tangannya yang halus dan putih memberikan sebuah amplop. Di amplop itu tercetak fotonya yang menawan. Baiklah, kalau aku ada waktu, aku pasti akan datang. Ivan menyimpan 2 hadiah itu dan mengeluarkan 1 jimat pelindung dari sakunya. Melihat jimat pelindung itu, tatapan Lance berubah. Bukankah hanya ada 2? Bukankah jimat ini terbatas? Kenapa masih ada yang lain? Jantungnya berdebar tidak karuan. Dia sangat menginginkan jimat itu. Ivan memegang jimat pelindung di tangannya. Tidak etis kalau hanya menerima. Tuan Walker, jimat ini. Benar saja, itu memang akan diberikan pada dirinya. Sebelum Ivan selesai berbicara, Lance sudah bersiap untuk menerima. Dia mengangkat tangannya dan hendak mengambil. Anda adalah seorang master, tentunya tidak membutuhkan ini, kan? Nona Hali, aku juga tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan. Jimat pelindung ini untukmu. Kuharap kamu menyukainya. Ah! Lance tercengang di tempat. Apa maksudnya? Aku tidak butuh. Ini paling dibutuhkan oleh petarung. Lance ingin muntah darah. Semua orang memberimu hadiah, bahkan hadiah yang kuberikan lebih berharga, tapi kenapa kertas jimat itu hanya diberikan pada Hali, bukan padaku? Wush, apa karena dia cantik? Atau karena aku sudah tua? Namun, sebagai seorang penatua dan pemimpin kamar dagang Walker, tentu dia tidak akan mengatakan apa yang dia pikirkan. Jadi, dia tersenyum kecut dan menggunakan gerakan menggaruk untuk menyembunyikan rasa malunya. Tuan Reed, hadiah dari Anda ini terlalu berharga. Ketika Hali melihat kertas jimat itu, matanya yang jernih sedikit bergetar. Jimat itu bernilai lebih dari 200 triliun. Saat dia akan menolak, Lance terbatuk. Hali, terima saja kebaikan Tuan Reed. Benar, apa Nona Hali memandang rendah hadiahku? Ivan tersenyum dan bertanya. Tidak, tidak, tidak. Baru setelah itu, Hali menerimanya dengan tergesa-gesa. Untuk pertama kali bagi dirinya yang bekerja di dunia industri, merasa gugup karena sebuah kertas jimat. Barang yang bernilai seharga lebih dari 200 triliun. Jika dia menjual kertas jimat itu, dia mungkin bisa santai dan tidak perlu berjuang lagi dalam hidupnya. Melihat Hali menerimanya, Ivan lalu berkata, Kedepannya, kita semua akan berteman. Jadi, tidak usah panggil Tuan Reed lagi. Tuan Walker, Nona Hali, kalian boleh panggil aku Ivan. Baik. Lance tersenyum sepenuh hati. Ivan, aku masih harus menangani beberapa hal pelelangan, jadi aku pergi dulu. Saat aku punya waktu nanti, aku akan mengundangmu ke keluarga Walker. Lance dan Hali mengucapkan selamat tinggal satu persatu. Lance harus melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada keluarga Walker, sementara Hali benar-benar ada masalah pekerjaan yang harus ditangani. Tuan Reed. Begitu mereka keluar, Ingrid yang dari tadi diam, bertanya dengan khawatir. Apa kita benar-benar akan pergi ke keluarga Hasar 1 jam lagi? Ya. Ivan sangat tenang. Kamu khawatir pada ibumu, kan? Tentu saja, kita harus menjemputnya. Ingrid, jangan panggil aku Tuan. Panggil saja Ivan. Kelak, aku masih membutuhkanmu untuk membantu Ellen dalam mengembangkan grup Raspen. Kamu adalah orangku. Entah orang biasa atau keluarga bangsawan, tidak ada yang boleh menggertak orang-orangku. Ivan, jangan pergi ke keluarga Hasara. Aku sangat kenal David. Dia memang tidak bilang apa-apa, tapi dia pasti akan menyiapkan pembalasan dendam. Joshua tidak akan melepaskanmu. Ingrid melanjutkan. Aku akan menemukan cara untuk membawa keluar keluargaku yang masih berada di keluarga Hasara. Ingrid? Hah? Ivan menatap Ingrid.
Meskipun wajah Ingrid tidak secantik dulu, wajahnya masih terlihat luar biasa. Dengan rambut keriting, wajah bulat serta dagu runcing, dia terlihat sempurna dengan kacamata sederhana dan bokong yang mencolok. Dia jelas adalah tipe yang baik hati yang dikatakan di pedesaan. Hanya saja, orang cantik seperti itu menunjukkan raut wajah yang pahit. Ivan berkata, "Kamu terlihat lebih cantik kalau tersenyum." Ingrid tidak menyangka Ivan akan memanggilnya hanya untuk mengatakan ini. Mana mungkin dia bisa tersenyum pada saat ini. Jika Ivan benar-benar pergi ke keluarga Hasara, pasti akan terjadi sesuatu. Jika sesuatu terjadi pada Ivan, bagaimana dia menjelaskan pada Direktur Grup Raspen, Ellen dan Lard? Bab 298, Panggilan. Ingrid tidak mau dan tidak ingin Ivan terlibat karena dirinya. Akan tetapi, jelas Ivan tidak bisa dibujuk. Ingrid terlihat sangat serius. Kalau begini, dia hanya bisa menggunakan metodenya sendiri. Dia berpura-pura baik-baik saja dan berkata, "Aku pergi ke kamar mandi dulu." "Oke." Ivan mengangguk dan tidak terlalu banyak berpikir. Ingrid keluar dari ruang pribadi. Dia mengambil kesempatan saat Ivan dan yang lainnya belum sadar. Dengan cepat, dia meninggalkan kamar dagang Walker. Setelah itu, dia membeli ponsel dan mengirim beberapa pesan ke Alina. Kemudian, dia naik taksi dan kembali ke keluarga Hasara. Di dalam mobil, Ingrid mengeluarkan ponselnya dan melihat dirinya yang ada di layar. Tiba-tiba, dia memikirkan apa yang dikatakan Ivan, senyum tersungging di bibirnya. Di dalam ruang pribadi pelelangan, Ivan masih tidak mengetahui hal ini. Dia bertanya pada Seker. "Sebelumnya, David pernah bilang kalau Yosua punya sekte tersembunyi dunia. Apa kamu tahu?" "Tidak tahu." Seker menggelengkan kepalanya. "Tapi, harusnya kakek saya tahu." "Tuan muda, tunggu sebentar. Saya tanya dulu." Hanya setelah beberapa saat, Seker sudah mendapat balasan. "Tuan muda, kakek bilang, sekte tersembunyi dunia adalah organisasi seperti Gunung Harimau, Wajuri, dan Elsmera. Organisasi-organisasi ini dipenuhi dengan orang-orang yang punya kemampuan khusus, seperti Gunung Harimau yang mahir dalam perubahan fenomena alam, Wajuri yang mahir dalam keterampilan medis yang aneh, dan lain-lain. Ada juga beberapa sekte yang dipenuhi dengan petarung yang kuat. Sekte-sekte ini berdiri independen, tidak bergantung pada keluarga dan merupakan semacam warisan. Beberapa akan mewariskan kepada anak-anak mereka dan beberapa orang lainnya memilih untuk mewariskan kepada orang lain karena keturunan mereka tidak cocok untuk belajar hal-hal dari sekte mereka." Seker melanjutkan. "Tidak banyak anggota sekte. Ada beberapa sekte yang bahkan hanya beranggotakan satu orang. Sekte-sekte ini lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Mereka yang mengaku sebagai sekte adalah eksistensi yang kuat. Kakek juga tahu sedikit mengenai Joshua. Sektenya disebut Sekte Tadzi. Leluhurnya bernama Dabi Himen. Sampai hari ini, Sekte Tadzi beranggotakan 16 orang dan menduduki peringkat ketiga serta dapat disebut sebagai tetua. Joshua beruntung karena putranya, Stefan dapat menggantikannya dan punya bakat yang sangat baik. Oleh karena itu, Stefan adalah anggota ke-16. Meskipun dia berada di peringkat ke-16, kekuatannya sudah melebihi banyak orang. Joshua sangat menghargainya. Kakek bilang akan sangat sulit untuk selesai karena Anda telah membunuh Stefan kali ini. Aku juga tidak berniat untuk selesai begitu saja." Ivan tidak peduli. Dia cukup kuat. Selain itu, dia juga mendapatkan porselen ginseng. Setelah penyerapan, kekuatannya bisa meningkat. Bahkan jika tidak cukup, dia masih memiliki mari dari cincin tanpa batas sebagai andalannya. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah khawatir tentang apapun. Alasan dia bertanya adalah, dia ingin tahu lebih banyak tentang cabang petarung dunia ini. "Oke, aku sudah tahu." Ivan mengangguk dan tiba-tiba menatap Jaold. "Kemarilah. Tuan muda, ada perintah apa?" Jaold melangkah maju dan bertanya dengan hormat. Ivan bertanya. "Kulihat, hanya tinggal selangkah lagi untuk dirimu menerobos ke Dewa Perang tingkat keempat, bukan?" "Ya." Jaold tidak berani menyembunyikannya. Raut wajahnya berubah. "Tapi, saya rasa akan sulit untuk menerobos dalam waktu singkat. Kalau cepat, mungkin 3 hingga 5 tahun. Kalau lambat, bisa jadi saya tidak akan bisa menerobos selama seumur hidup saya. Sejujurnya, tidak mudah bagi saya untuk menjadi petarung karena bakat yang terbatas." Jaold memiliki pemahaman yang jelas mengenai dirinya sendiri. Untuk dapat mencapai Dewa Perang tingkat ketiga sudah merupakan keberuntungan yang tak tertandingi. Itu adalah hasil dari usahanya seumur hidup. Perbedaan antara tingkat 4 dan tingkat 3 tampaknya hanya 1 tingkat, tetapi perbedaan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Selain itu, saat dia bertarung melawan Ivan sebelumnya dan gagal melindungi Stuart, dia dihukum oleh kepala keluarga hingga lengannya patah. Vitalitasnya terluka parah. Kekuatannya tidak menurun sudah merupakan berkah dalam kemalangan. Sangat sulit untuk menembus tingkat 3 dan mencapai tingkat 4. "Bakatmu terbatas karena kamu belum bertemu orang yang tepat."
Lebih dari belasan semburan melesat dari tangan Ivan. Semburan itu menembus pakaian Gerald dan titik akupunkturnya. Seluruh proses ini sangat cepat. Gerald benar-benar terkejut. Namun, setelah memastikan bahwa dirinya baik-baik saja, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Ivan mendesak jarum perak untuk menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya dan menembus meridian serta titik akupunktur Gerald. Sekitar 1 menit. Ivan memegangnya dari kejauhan. Semua jarum perak keluar dan kembali ke telapak tangan Ivan. Dengan putaran telapak tangan, jarum perak itu menghilang tanpa jejak seperti sihir. Metode ini benar-benar membuat takut Gerald dan Seker. Semakin mereka mengenal Ivan, dia semakin tidak terduga. Dia membuat orang merasa luar biasa dan menyeramkan. Berlatihlah dengan keras selama beberapa hari saat kamu kembali. Kamu akan merasakan dampaknya sendiri. Dalam waktu 3 hari, kamu dapat memasuki Dewa Perang tingkat keempat. Setelah itu, kalau kamu bisa berkultivasi dengan tekun, tidak akan sulit untuk mencapai tingkat kelima pada bulan Januari dan tingkat ke-9 dalam waktu setengah tahun atau 1 tahun. Ivan berkata dengan pelan. Anggap saja sebagai kompensasi karena telah mematahkan tanganmu dan hadiah untuk keluarga Mak. Terima kasih, Tuan Muda. Tanpa menunggu Gerald kembali tersadar, Seker segera mengucapkan terima kasih. Hadiah ini memang diberikan untuk keluarga Mak. Tapi nyatanya, ini juga untuk dirinya. Karena, sekarang Gerald adalah pengawal pribadinya. Semakin kuat Gerald, semakin menguntungkan baginya. Kenapa masih tertegun? Cepat katakan terima kasih pada Tuan Muda. Melihat Gerald yang masih linglung, Seker buru-buru menyadarkan. Bu! Seker baru saja selesai berkata. Tidak ada yang menyangka bahwa Gerald langsung berlutut di lantai. Tuan Muda sangat baik dan hebat, saya tidak akan melupakannya. Terima kasih, Tuan Muda. Gerald sangat bersemangat sehingga dia sulit untuk tenang. Saat dia linglung barusan, dia diam-diam menggunakan kekuatan internalnya untuk memeriksa tubuhnya. Meridian dan titik akupunktur di tubuhnya 100 kali lebih halus dari sebelumnya. Hanya 1 menit. Tepatnya, itu kurang dari 1 menit. Tiba-tiba dia mengalami peningkatan bakat. Seperti yang dikatakan Ivan, mencapai Dewa Perang tingkat ke-9 dalam waktu 1 tahun bukanlah masalah. Gerald sangat bersemangat dan dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menangis karena merasa bersyukur. Jika sebelumnya masih ada bekas kebencian pada Ivan, sekarang kebencian ini benar-benar telah menghilang. Sebaliknya, dia merasa kagum dan bersyukur. Bangunlah! Ivan membantu Gerald untuk berdiri. Kalian pulang saja. Aku akan tinggal sebentar, masih ada yang harus kulakukan. Baiklah, Tuan Muda. Seker dan Gerald sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka pulang. Gerald ingin cepat-cepat pulang untuk berlatih. Sedangkan Seker ingin cepat-cepat pulang untuk berdiskusi dengan kakeknya mengenai bagaimana menghadapi keluarga Hasara selanjutnya. Keduanya pulang. Lalu, Ivan mengambil porselen ginseng dan mulai mengamati dengan saksama. Porselen ini digali dari bawah tanah, dari makam kuno dengan energi jahat. Namun, ginseng tumbuh di porselen ini. Probabilitas ini seperti meteorit yang jatuh dari langit ke jamban, sangat langka. Dengan kultivasi, energi dari iblisnya sangat kaya. Bahkan jika ditempatkan dengan tenang, porselen itu juga dapat memengaruhi nasib dan fisik seseorang. Akan menjadi bumerang jika jatuh di tangan orang biasa. Namun untuk Ivan, itu adalah suplemen yang sangat baik. Dia menekan rasa gembiranya dan metode kultivasi primordial dioperasikan. Energi spiritual di tubuhnya perlahan-lahan menutupi dan menyelimuti porselen ginseng. Ketika berhubungan, tiba-tiba, hal tidak terduga terjadi. Ginseng yang tampak seperti orang tua benar-benar mengeluarkan suara rengekan. Bab 299, 2 jalan. Rengekan itu semacam kesedihan dan perjuangan orang tua saat hidupnya akan segera berakhir dan saat jiwanya akan kembali. Pada saat yang sama, ginseng tua itu sedikit bergidik. Jus ginseng mengalir seperti air mata. Ivan terkejut saat mendengarnya dengan jelas. Apakah benda ini akan menjadi roh? Beberapa harta karun yang sudah terlalu lama dan tumbuh di tempat khusus, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan melahirkan beberapa kebijaksanaan spiritual. Tentu saja, kebijaksanaan spiritual ini tidak berarti bahwa dia akan menjadi manusia, melainkan hanya memiliki beberapa kebijaksanaan spiritual tingkat rendah. Seperti yang ditunjukkan ginseng saat ini, yaitu naluri untuk bertahan hidup. Jika orang lain, mereka mungkin akan merasa seperti menemukan hal baru dan membiarkannya pergi. Namun, Ivan tahu jelas bahwa semua ini hanyalah penampilan. Ginseng tua ini tumbuh di tempat yang sangat jahat. Semakin cerdas, semakin berbahaya bagi orang biasa. Akan baik-baik jika mereka diserap oleh Ivan. Namun, jika jatuh ke tangan orang yang melakukan kejahatan, orang tersebut pasti akan membunuh lebih banyak orang lagi. Ivan mempercepat penyerapan. Pada saat yang sama, di keluarga Hasara, cabang lain,
Setelah Daisy kembali, dia segera bergegas ke villa lain tempat keluarga Scarlett tinggal. Di villa, terdengar suara tawaan dan candaan wanita. Walau tangan dan kaki Farley sudah lumpuh, dia masih bisa duduk di sofa, tertawa dan bercanda dengan sekelompok wanita. Begitu Daisy masuk, para wanita itu berhenti. "Bibi sudah pulang?" Farley bertanya dengan penasaran. "Di mana ibuku dan yang lainnya?" Daisy melambaikan tangannya dan kelompok wanita itu pergi. "Mereka sudah mati," jawab Daisy. "Mati?" Farley tidak menganggap serius. "Bibi benar-benar pandai bercanda. Haha, kalau orang tuaku dengar, mereka pasti akan merasa tidak senang. Dengan adanya lindungan dari Bibi, tidak banyak orang di Giant yang dapat menyentuh mereka. Aku tidak bercanda. Kami bertemu Ivan di pelelangan." Daisy perlahan menjelaskan dengan ekspresi serius. "Sialan!" Setelah mendengar ini, Farley sangat marah. Tapi karena dia tidak punya tangan dan kaki, dia terlihat sangat lucu. "Bibi, kamu harus membalaskan dendam mereka. Ivan sialan, kamu harus mati. Jangan khawatir, Bibi sudah memanggil petinggi keluarga Hasara dan ayah Stefan sedang mengadakan pertemuan. Aku datang ke sini untuk membunuhmu." Saat Daisy berbicara, dua petarung sudah masuk dan mendekati Farley dengan tatapan ganas. "Bibi, hehe, Bibi, berhentilah bercanda. Yang harus kamu bunuh adalah Ivan. Kenapa kamu malah membunuhku?" Farley meringkuk kembali seperti belatung, wajahnya sangat pucat. Dia sudah paham bahwa Daisy tidak bercanda dan dia sangat takut. "Aku katakan yang sebenarnya, agar kamu tidak membenciku setelah kamu mati. Kalau kamu jadi hantu, carilah Ivan. Dia bilang kalau aku tidak membunuhmu, aku yang akan mati." Daisy menghela napas panjang. "Sejujurnya, aku tidak berpikir dia bisa melakukan apapun padaku di keluarga Hasara. Tapi, siapa yang tahu? Kamu juga tahu bahwa aku dan pamanmu selalu berhati-hati. Kami selalu punya jalan keluar untuk semuanya dan kematianmu adalah jalan keluar kami. Farley, sudah tidak ada artinya bagimu untuk hidup, sedangkan kematianmu masih dapat menghasilkan sedikit nilai." Dua petarung itu sudah tiba di depan Farley. Salah satu dari mereka mengeluarkan karung dan langsung menutupi Farley. Pria lainnya mengeluarkan belati dan menikam Farley. Tatapan Farley menjadi hitam. Dia terus meronta dan menjerit. Itu berlangsung sekitar 1 menit sebelum akhirnya dia berhenti meronta. Selanjutnya, Daisy menuju ke tempat lain. Disitulah Ibu Ingrid ditempatkan, di bawah tahanan rumah. Dia masuk dengan membawa hadiah dan pakaian baru. Dia menggunakan tatapan yang tampak baik dan memohon. Dengan kecerdasannya, dia tentu tahu apa yang harus dia lakukan, apalagi pada masa kritis seperti ini. Justru karena inilah, dia dapat membantu David yang hanya orang biasa, naik menjadi kepala keluarga Hasara. Dengan begitu, dia juga naik sebagai nyonya pertama keluarga Hasara. Jika bukan karena dia, David hanyalah keturunan biasa dari keluarga inti. Dia bahkan mungkin menjadi tokoh yang tidak penting pada generasi anak atau cucu mereka. Ketika Daisy kembali ke rumah, dia berpikir dengan saksama dan menggabungkan semua kejadian yang telah terjadi untuk menebak kekuatan dan identitas Ivan. Saat dia berpikir, dia menyadari bahwa belum tentu siapa yang akan menang jika keluarga Hasara melawan Ivan. Oleh karena itu, jika ingin bertahan hidup, dia tidak boleh membelah salah satu pihak dan harus mengambil dua jalur bersamaan. Dia dan David masing-masing berpihak pada satu sisi. Hanya dengan cara ini, tidak peduli apakah Joshua menang atau Ivan menang, hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya. Pada saat Daisy berlari, pengadilan keluarga Hasara sudah dipenuhi dengan suasana kusyuk. Hampir seluruh petinggi keluarga Hasara berada di sana. Sekilas, terlihat ada 12 orang dewa perang tingkat ke-9. Juga, ada 3 tokoh tingkat master. Satu-satunya orang biasa di sana adalah David. Tubuh Stefan diletakkan di tengah dan dia berlutut di hadapan tubuh Stefan. Di hadapan mereka, ada seorang orang tua, yang berusia sekitar 60 hingga 70 tahun. Dia sangat mendominasi. Bahkan kelompok dewa perang tingkat ke-9 dan para tingkat master di depannya juga gemetar ketakutan. Mereka bersikap hormat dan kagum serta tidak ada yang berani mengangkat kepala. Pada saat ini, dia berdiri di sana, menatap kosong ke mayat Stefan sambil menangis. Saat pergi, anaknya masih baik-baik saja. Namun, saat kembali, anaknya sudah mati. Sulit bagi siapapun untuk menerima keadaan seperti ini. Terlebih lagi, ketika Joshua masih muda, dia tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain selain kultivasi. Dia baru mendapatkan putra di usia 30-an. Selain itu, Stefan juga dapat berkultivasi. Jadi, Joshua menganggapnya sebagai harta yang sudah dia sayang dan cintai sejak kecil. Sekarang, Stefan mati begitu saja. Selain itu, kematiannya juga sangat tragis.
Seluruh tubuh bagian atas hampir cekung dan semua tulangnya patah. Darah seperti tinta yang menodai semua pakaiannya. Yoshua hanya menatap kosong. Tiba-tiba saja. Ah! Dengan raungan ini, aura menakutkan meledak. Bang! 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 Meja, kursi, bangku, serta peralatan antik yang berada di sekitar pengadilan, semuanya meledak. Puing-puing beterbangan di udara sebelum jatuh ke lantai. Di sekitar, dewa perang tingkat ke-9, tingkat master, dan semuanya mundur karena terkejut. Mereka merasa terlibat dengan raungan itu. David, yang berlutut di depannya, terbang sekitar 3 meter jauhnya dan jatuh ke lantai. Beberapa tulangnya patah. Namun, dia bahkan tidak meringis. Dia menahan rasa sakit dan merangkak naik untuk terus berlutut. Tuan Leandra, maafkan saya, ini semua salah saya. David menundukkan kepalanya. Sudut mulutnya sudah berdarah dan wajahnya penuh air mata. Sepertinya dia benar-benar sangat menyesal dan sedih. Saya tidak menjaga dan melindungi Tuan Muda dengan baik. Tuan Leandra, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Hasara. Silakan lampiaskan kemarahan Anda pada diri saya. Saya dan Tuan Muda adalah saudara. Oleh karena itu, saya bersedia dimakamkan bersama Tuan Muda. 1 jam lagi, Ivan akan datang ke keluarga Hasara. Saya mohon untuk membalaskan dendam keluarga Hasara dan Tuan Muda Leandra. Bab 300, Aktor Terbaik. Penampilan David bisa disebut aktor terbaik. Sudut mulutnya berdarah dan air matanya mengalir. Sebenarnya, meskipun hatinya sakit, dia tidak ingin sampai dikuburkan bersama Stefan. Dia mengatakan ini hanya untuk melarikan diri dari kematian. Dia juga mengatakan bahwa dia dan Stefan bersaudara. Itu juga untuk membangkitkan kebaikan Yoshua. Selain itu, dia juga mewakili keluarga Hasara untuk memohon belas kasihan. Dengan begini, dia akan menyenangkan petinggi keluarga Hasara. Dengan satu tindakan, dia dapat menyenangkan dua pihak. Harus diketahui bahwa meskipun para petarung ini kuat, otak mereka belum tentu selancar orang biasa, karena mereka terobsesi dengan berbagai jenis kultivasi. Benar saja. Setelah dia mengatakan itu, dia jelas merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya agak berterima kasih dan niat membunuh Yoshua terhadapnya juga menurun banyak. Merasakan ini, dia kembali mulai berakting dan memanas-manasi. Tuan Leandra, Anda harus membalaskan dendam Tuan Muda. Saya akan pergi dulu. Baru saja terdengar suaranya. Dia sudah berlari menuju pilar yang menjulang tinggi di pengadilan. Dia ingin mati dengan membenturkan kepalanya. Akan tetapi, saat kepalanya hampir menyentuh pilar, jantungnya sudah berdebar kencang. Namun, yang ditabraknya sangat lembut. Itu adalah Yoshua. Dia berdiri di depan pilar. Bahkan kalau kamu mati, anakku juga tidak akan kembali hidup. Yoshua tampak murung. Kamu belum boleh mati. Kamu harus menyaksikan diriku membalaskan dendam anakku terlebih dahulu. Wu, wu, wu. David berlutut sekali lagi dan air matanya mengalir. Dia ketakutan. Jika Yoshua tidak memblokir, dia akan mengalami gegar otak jika dia tidak mati. Namun, dia berkata, Tuan Leandra, saya malu. Tapi karena Anda sudah berkata begitu, saya harus melihat Anda membalaskan dendam Tuan Muda dan melihat Ivan mati dengan mata kepala sendiri. Mulai sekarang, kekuatan keluarga Hasara akan dikendalikan oleh Anda. Ketika balas dendam Anda selesai, saya akan mengadakan pemakaman yang indah untuk Tuan Muda Leandra dan menjaganya selama 3 tahun. Wow, baik, baik. Yoshua membantu David untuk berdiri. Sebelumnya, dia juga merasa curiga bahwa David sedang menyamar. Namun, setelah David benar-benar akan membentur pilar dengan seluruh kekuatan, ditambah dengan David yang melepaskan kekuatan keluarga Hasara saat ini, dia benar-benar percaya dan dia merasa sedikit terharu. David, terima kasih atas niat baikmu. Kalau begitu, mari kita tunggu Ivan datang. Setelah balas dendam, aku akan menggantikan Stefan dan menjadi penjaga keluarga Hasara. David menatap Yoshua untuk waktu yang lama. Dia merasa sangat senang. Padahal dia cuma ingin melarikan diri dari kematian, tapi dia malah mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Tidak usah bahas masalah ini dulu. Fokus pada balas dendam untuk Tuan Muda dulu. Mata David menunjukkan sedikit keganasan. Ivan harus mati dengan tragis. Tuan Leandra, silakan duduk untuk menunggu Ivan. Yoshua naik ke tempat duduk kepala keluarga. Mereka menunggu dengan tenang. Kurang dari 10 menit. Tiba-tiba, orang dari luar melaporkan. Lapor, kepala keluarga. Nona Ingrid sedang di luar dan ingin bertemu dengan Tuan. Sekarang, kepala keluarga di sini adalah Tuan Leandra. David mengoreksi pelayan yang menatapnya dan berkata, latih semua kekuatan kepala keluarga, laporkan semuanya pada Tuan Leandra. Baik. Pelayan itu tidak banyak bertanya. Dia mengalihkan pandangannya ke Yoshua. Tuan Leandra,
Mohon bertanya, apa Nona Ingrid diizinkan untuk masuk? Waktu yang tepat. Biarkan dia masuk. Tidak lama. Ingrid masuk ke pengadilan. Saat memasuki pintu, segala macam tekanan dan niat membunuh terarah padanya. Dia menahan tekanan itu. Dengan susah payah, dia berjalan ke tengah dan melirik tubuh Stefan. Kemudian, dia melihat ke arah Yosua. Tuan Laandra, aku adalah pelaku utama dalam masalah ini. Kalau kamu ingin balas dendam, kamu bisa membunuhku. Ini tidak ada hubungannya dengan Ivan. Aku yang memerintahkan semuanya. Hening. Di pengadilan, suasana menjadi hening. Yosua tidak berbicara, jadi tidak ada yang berani berbicara. Haha, hahaha. Yosua tiba-tiba tertawa. Dia sudah membunuh anakku dan sekarang, dia malah mendorong seorang wanita untuk disalahkan? Dia tiba-tiba berhenti tertawa. Dia sangat marah. Dia mengernyit. Apa dia begitu tidak berguna? Dia takut, tapi masih bertingkah seperti pahlawan? Yosua memukul meja berlian di depannya. Meja itu terbelah dan asap mengepul. Dia pasti ketakutan setelah mencari tahu tentang kehebatan Anda. Di samping, David dan Yosua membahas kebencian mereka. Pada saat yang sama, Yosua juga berpikir seperti ini di dalam hatinya. Selama orang tahu identitasnya, berapa banyak orang yang tidak takut padanya? Gantung dia! Yosua memerintahkan. Seseorang segera menjalankan perintah. Ingrid digantung terbalik. Di bawah kepalanya ada mayat Stefan yang menakutkan. Plak! 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 Dengan cambuk panjang di tangan, Yosua secara pribadi datang ke depan Ingrid dan mencambuknya dengan keras. Dia tidak menggunakan kekuatan internal. Dia mencambuk dengan kekuatan orang biasa untuk menyiksa Ingrid. Satu demi satu cambuk. Pakaian Ingrid rusak dan kulitnya robek. Garis bekas luka muncul. Ivan tidak akan datang, tidak ada gunanya kalian menunggunya. Ingrid menahan rasa sakit dan berkata dengan serak. Dia sudah naik pesawat ke kerajaan Phoenix. Plak! Yosua mengabaikannya. Akan tetapi, dia mencambuk lebih kejam lagi. Pada saat yang sama, dia memerintahkan seluruh anggota keluarga Hasara. Siapapun yang bertanggung jawab atas bandara, hentikan semua penerbangan dan kembali ke bandara. Kemudian, periksa semua. Kita harus menemukannya. Baik. Di pengadilan, seseorang keluar untuk menerima dan menjalankan arahan tersebut. Dalam waktu kurang dari 10 menit. Semua bandara di sekitar Jayan ditangguhkan dan ditunda dengan alasan cuaca yang buruk dan alasan lainnya. Tidak butuh waktu lama, itu sudah menjadi berita besar. Seluruh Jayan gempar. Banyak orang yang sedang terburu-buru mengeluh dan menganggap mereka sial. Tidak ada yang tahu bahwa penangguhan ini hanya karena mereka ingin menemukan seseorang. Inilah keluarga bangsawan. Mereka dapat memengaruhi semua aspek di dalam wilayah. Ingrid secara alami tahu metode keluarga Hasara. Dia melakukan semua ini hanya untuk mengulur waktu untuk menunggu seseorang. Alina. Hanya Alina yang bisa menyelamatkannya. Hanya Alina yang bisa menyelesaikan masalah ini. Di kamar dagang Walker, Ivan menggunakan 10 menit untuk menyerap semua porselen ginseng. Dia perlahan menarik kembali kekuatannya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Dia merasa sangat nyaman. Setelah menyerap porselen ginseng, dia jelas merasa bahwa kekuatannya telah meningkat banyak dan dia telah mencapai tingkat ke-6 dari periode penangkapan energi. Dan, ini masih belum sepenuhnya diserap dan dicerna. Saat dia kembali dan berlatih, dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Kenapa Ingrid masih belum kembali? Ivan baru menyadari bahwa Ingrid sudah lama ke kamar mandi. Dia menyadari ada yang tidak beres. Dia meminta bantuan seseorang dari kamar dagang untuk mencari di toilet wanita. Seperti dugaannya, Ingrid tidak ada di dalam. Kondisi tidak baik. Hati Ivan menjadi berat. Ingrid pasti sudah kembali ke keluarga Hasara. Wanita ini tidak bisa membujuknya dan malah memilih mengorbankan dirinya untuk menghilangkan amarah keluarga Hasara.